Gadis pengemis menarik tangan seorang miliuner di bandara dan berteriak putus asa, "Tuan, jangan naik pesawat itu akan jatuh." 1 jam kemudian, semua orang di bandara terkejut dengan apa yang terjadi. Tinggalkan pendapatmu di komentar sebelum melihat akhirnya dan tonton sampai habis. Terima kasih. Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta tampak sibuk seperti biasa. Hiruk-pikuk manusia yang datang dan pergi, suara pengumuman keberangkatan dan kedatangan pesawat, serta deru mesin jet yang sesekali terdengar menjadi orkestra keseharian di tempat itu. Di tengah keramaian, seorang pria berusia 45 tahun berjalan dengan langkah mantap. Wajahnya menunjukkan ketegasan dan kepercayaan diri yang tinggi. Matanya fokus menatap ke depan, seolah tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya. Raden Aditya, Surya CEO dari Tech Nusantara, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan, adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti dalam dunia bisnis. Pria itu membangun perusahaannya dari nol, berawal dari sebuah garasi di belakang rumah orang tuanya di Bandung, hingga kini menjadi konglomerat teknologi yang menguasai pasar Asia Tenggara. Pak, jadwal meeting dengan CEO Indoventure sudah dikonfirmasi. Mereka menunggu kita di Singapura pukul 2 siang, ujar Fajar, asisten pribadinya yang selalu terlihat rapi dengan setelan jas hitamnya. Aditya mengangguk singkat. Pertemuan hari ini sangat penting baginya. Proyek bernilai triliunan rupiah akan ditandatangani, sebuah merger yang akan membuat Tech Nusantara semakin tidak terkalahkan dalam industri teknologi. Belakangan ini perusahaannya telah menciptakan terobosan baru dalam bidang kecerdasan buatan melalui proyek Garuda, teknologi yang mampu memprediksi dan menganalisis perilaku manusia dengan tingkat akurasi hampir sempurna. Tim dari Departemen Pengembangan sudah berangkat kemarin, Pak. Semua dokumen sudah disiapkan oleh Ibu Ratna, tambah Fajar sambil memperlihatkan tablet yang berisi jadwal pertemuan. Di belakang Aditya, 4 eksekutif perusahaan berjalan mengikuti dengan setia. Mereka adalah Ratna Wijaya, Direktur Keuangan, Budi Santoso, Kepala Divisi Pengembangan, Hendra Wijaya, Kepala Divisi Pemasaran, dan Maya Kusuma, Kepala Divisi Hukum. Semua sibuk dengan perangkat elektronik mereka, mengecek email, mengirim pesan, dan memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Aditya mengeluarkan ponsel dari saku jasnya, mengecek pesan terakhir dari putri semata wayangnya Anindita, yang sedang kuliah di Amerika Serikat. Gadis itu mengiriminya pesan singkat, mengingatkan ayahnya untuk tidak terlalu keras bekerja. Seulas senyum tipis muncul di wajah Aditya yang biasanya kaku. Mereka berjalan menuju area VIP, tempat jet pribadi perusahaan telah menunggu. Sebagai seseorang yang terbiasa dengan jadwal ketat dan efisiensi tinggi, Aditya tidak pernah menggunakan penerbangan komersial untuk perjalanan bisnisnya. Jet pribadinya dilengkapi dengan teknologi canggih dan fasilitas yang memungkinkan dia untuk terus bekerja selama penerbangan. Pak Aditya, laporan cuaca menunjukkan kondisi yang baik untuk penerbangan hari ini, kata Fajar, berusaha memecah keheningan. Aditya hanya mengangguk lagi. Pikirannya sudah melaju jauh ke depan, memikirkan strategi untuk meyakinkan para investor di Singapura. Proyek Garuda harus segera diluncurkan ke pasar global, dan untuk itu, dia membutuhkan dana segar dari Indoventure. Tiba-tiba, saat mereka hendak memasuki area pemeriksaan khusus, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang anak perempuan kecil, mungkin berusia sekitar 12 tahun, dengan pakaian lusuh dan kaki telanjang, menerobos kerumunan orang dan berlari ke arah Aditya. Sebelum petugas keamanan sempat bertindak, gadis kecil itu sudah menarik lengan jas Aditya dengan kuat, membuat pria itu terhenti dan berbalik dengan ekspresi terkejut. "Jangan naik pesawat itu, Pak. Pesawat itu akan celaka," teriak gadis kecil itu dengan suara lantang, membuat orang-orang di sekitar mereka menoleh dengan penasaran. Fajar segera bergerak, berusaha melepaskan tangan gadis itu dari jas bosnya. Namun, Aditya mengangkat tangannya, memberi isyarat pada Fajar untuk diam. Ada sesuatu yang aneh dari tatapan gadis ini.
Matanya yang besar dan berwarna coklat tua memancarkan ketakutan yang mendalam, seolah-olah dia benar-benar telah melihat sesuatu yang mengerikan. "Apa maksudmu, Nak?" tanya Aditya, entah mengapa merasa perlu mendengarkan gadis ini. Bahan bakarnya akan gagal di sisi kanan, tangki dekat tanda merah. "Saya melihatnya." Gadis itu berbicara dengan nafas terengah-engah, matanya masih menatap Aditya dengan tajam. Wajah Aditya memucat. Tanda merah pada tangki bahan bakar adalah kode internal yang hanya diketahui oleh teknisi pesawat dan beberapa eksekutif tinggi perusahaan. Bagaimana mungkin seorang gadis jalanan mengetahui hal itu? "Siapa kamu?" tanya Aditya, kali ini dengan nada lebih serius. "Nama saya Kirana, Pak. Tolong percaya sama saya. Saya tahu Bapak tidak kenal saya, tapi saya benar-benar melihatnya. Pesawat itu akan celaka jika Bapak naik sekarang." Fajar mendekati Aditya dan berbisik, "Pak, kita harus segera berangkat. Pertemuan di Singapura." "Periksa pesawatnya," potong Aditya dengan nada tegas. "Aku ingin inspeksi penuh pada sistem bahan bakar, terutama di sisi kanan." "Tapi Pak, lakukan sekarang," perintah Aditya, tidak membuka ruang untuk perdebatan. Fajar dengan enggan mengambil ponselnya dan mulai menghubungi kepala teknisi. Sementara itu, petugas keamanan bandara sudah mendekat, bersiap untuk menggiring gadis kecil itu keluar. "Tunggu," kata Aditya pada petugas. "Biarkan dia bersamaku sebentar." Aditya membawa Kirana ke ruang tunggu VIP. Gadis itu tampak sangat tidak pada tempatnya di ruangan mewah itu, dengan pakaian lusuhnya dan rambut acak-acakan. Namun ada sesuatu tentang caranya memandang dan berbicara yang membuat Aditya merasa bahwa gadis ini bukan anak biasa. "Bagaimana kamu bisa tahu tentang tanda merah di tangki pesawatku?" tanya Aditya setelah mereka duduk. Kirana menunduk seolah-olah takut menjawab. Saya melihatnya dalam mimpi, Pak. Kadang-kadang saya bermimpi tentang hal-hal yang akan terjadi. Orang-orang bilang saya aneh, tapi saya tidak bohong. Saya benar-benar melihat pesawat Bapak celaka." Aditya menatap gadis itu dengan seksama. Bagian rasional dari otaknya mengatakan bahwa ini mustahil, bahwa gadis ini mungkin hanya kebetulan menebak, atau mungkin dia bagian dari rencana sabotase. Namun, ada bagian lain dari dirinya. Mungkin intuisi yang selama ini membantunya sukses dalam bisnis yang mengatakan bahwa gadis ini tulus. Ponsel Aditya berdering, memecah keheningan. Itu dari Fajar. "Pak Aditya," suara Fajar terdengar tegang. "Tim teknisi menemukan sesuatu. Ada manipulasi pada sistem presurisasi bahan bakar, tepat di tangki sebelah kanan, dekat tanda merah. Jika tidak ditemukan, pesawat kita bisa mengalami kegagalan serius saat di udara." Aditya merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya. Dia menutup telepon dan menatap Kirana dengan tatapan tak percaya. "Kamu benar," bisiknya. "Tapi bagaimana?" Sebelum Kirana sempat menjawab, pintu ruang tunggu terbuka dan Ratna Wijaya masuk dengan tergesa-gesa. "Pak, ada yang mencoba menyabotase pesawat kita," kata Ratna dengan suara rendah, agar tidak terdengar oleh orang lain. "Dan menurut analisis awal, ini bukan kecelakaan. Seseorang sengaja memanipulasi sistem itu." Aditya menatap Kirana lagi, dan gadis itu balas menatapnya dengan mata yang kini berkaca-kaca. "Bapak harus hati-hati," kata Kirana. "Mereka ingin menghentikan proyek Garuda. Mereka tahu rahasia di baliknya tentang anak-anak seperti saya." "Anak-anak sepertimu? Apa hubungannya proyek Garuda dengan anak-anak?" tanya Aditya, kebingungan semakin mendalam. "Mereka menggunakan kami, Pak. Anak-anak dengan kemampuan khusus. Kami bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat." Tepat saat itu, Budi Santoso, kepala divisi pengembangan, masuk ke ruangan dan terkejut melihat Kirana. "Siapa anak ini?" tanyanya, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang aneh. Aditya menatap Budi dengan tajam. Tiba-tiba merasakan kecurigaan yang tidak pernah ia rasakan terhadap salah satu eksekutif kepercayaannya itu. Dia adalah seseorang yang baru saja menyelamatkan nyawa kita semua. Ruang rapat di kantor pusat.
Tek Nusantara di kawasan Sudirman, Jakarta, tampak tegang. Aditya duduk di ujung meja, jari-jarinya mengetuk permukaan kaca dengan irama teratur. Di hadapannya, laporan resmi dari tim keamanan perusahaan menunjukkan bahwa sabotase terhadap jet pribadinya bukan sekadar dugaan, tetapi kenyataan yang mengejutkan. Sistem presurisasi bahan bakar dimanipulasi dengan cara yang sangat profesional. Jelas Dharma Putra, Kepala Keamanan Tek Nusantara. Pelakunya pasti memiliki akses ke hanggar dan pengetahuan mendalam tentang mekanisme pesawat kita. Aditya menatap wajah-wajah eksekutif kepercayaannya satu persatu. Ratna, Budi, Hendra, dan Maya. Salah satu dari mereka mungkin terlibat atau setidaknya mengetahui sesuatu. Kecurigaan adalah hal baru bagi Aditya. Selama karirnya, dia selalu memilih orang-orang terbaik dan mempercayai mereka sepenuhnya. Kini kepercayaan itu mulai goyah. Pertemuan dengan Indoventure sudah dijadwalkan ulang untuk minggu depan, kata Fajar, memecah keheningan. Mereka memahami situasinya. Aditya mengangguk singkat, namun pikirannya tidak sepenuhnya pada pertemuan itu. Bayangan gadis kecil bernama Kirana terus menghantuinya. Bagaimana mungkin dia bisa tahu tentang sabotase itu? Dan apa yang dia maksud dengan anak-anak dengan kemampuan khusus dan hubungannya dengan proyek Garuda? Di mana gadis itu sekarang? Tanya Aditya. Dia ada di ruang istirahat lantai 20, Pak, jawab Fajar. Seperti yang Bapak minta, kami memberikannya makanan dan pakaian bersih. Dokter juga sudah memeriksanya. Kondisinya baik, hanya sedikit kurang gizi. Aditya berdiri. Rapat ini ditunda. Ratna, kamu tetap di sini. Yang lain boleh kembali ke pekerjaan masing-masing. Setelah ruangan kosong kecuali dia dan Ratna, Aditya duduk kembali. Ratna adalah orang yang paling dia percaya di perusahaan. Mereka telah bekerja bersama sejak Tek Nusantara masih berupa startup kecil. Apa yang kamu ketahui tentang anak-anak dalam proyek Garuda? Tanya Aditya langsung. Ratna tampak terkejut. Anak-anak, proyek Garuda adalah sistem kecerdasan buatan untuk analisis prediktif, Pak. Tidak ada anak-anak yang terlibat di dalamnya. Gadis itu, Kirana, mengatakan sesuatu tentang anak-anak dengan kemampuan khusus yang digunakan dalam proyek ini. Dia tahu tentang sabotase pada pesawat kita sebelum terjadi. Dia mengklaim memiliki kemampuan untuk melihat masa depan melalui mimpi. Ratna terdiam sejenak. Mungkin ada bagian dari proyek yang tidak kita ketahui, Pak. Divisi pengembangan di bawah Pak Budi memiliki beberapa subprojek yang sangat rahasia. Bahkan dengan posisi saya sebagai Direktur Keuangan, saya hanya menerima laporan anggaran yang sangat umum. Kecurigaan Aditya semakin menguat. Budi Santoso telah bekerja bersamanya selama 10 tahun dan selalu menjadi pionir dalam inovasi perusahaan. Apakah mungkin Budi menyembunyikan sesuatu darinya? Aku ingin kamu menyelidiki semua pengeluaran dari divisi pengembangan selama 3 tahun terakhir. Cari apapun yang mencurigakan atau tidak biasa. Lakukan dengan sangat hati-hati, jangan sampai Budi tahu. Ratna mengangguk, wajahnya menunjukkan tekad. Akan saya lakukan, Pak. Aditya meninggalkan ruang rapat dan menuju lift khusus yang mengarah ke lantai 20. Pikirannya berkecamuk dengan berbagai pertanyaan. Selama bertahun-tahun, dia telah mendedikasikan hidupnya untuk membangun Tek Nusantara, dan proyek Garuda adalah puncak dari semua kerja kerasnya. Sistem kecerdasan buatan itu dirancang untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia dengan tingkat akurasi yang belum pernah ada sebelumnya. Aplikasinya sangat luas, mulai dari pemasaran yang sangat ditargetkan hingga manajemen keamanan yang lebih efektif. Tapi jika apa yang dikatakan Kirana benar, mungkin ada sisi gelap dari proyek yang bahkan tidak dia ketahui. Pintu lift terbuka dan Aditya melangkah ke ruang istirahat. Kirana duduk di sofa, mengenakan pakaian bersih yang terlalu besar untuk tubuh kecilnya. Dia tampak jauh lebih sehat setelah mandi dan makan, meskipun matanya masih menyimpan kesedihan yang dalam. Bagaimana perasaanmu? Tanya Aditya, duduk di seberang gadis itu. Lebih baik, Pak. Terima kasih, jawab Kirana sopan. Kirana, aku perlu tahu lebih banyak. Bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan ini? Dan apa yang kamu ketahui tentang proyek Garuda? Kirana menunduk
Jari-jarinya memainkan ujung baju yang kebesaran. Saya mulai mengalami mimpi-mimpi aneh sejak umur 5 tahun, Pak. Awalnya hanya hal-hal kecil, seperti tahu bahwa akan hujan padahal langit masih cerah, atau tahu bahwa tetangga akan datang berkunjung. Tapi lama-kelamaan, mimpi-mimpi itu semakin jelas dan menakutkan. Dan tentang proyek Garuda. Saya tidak tahu banyak, Pak. Hanya apa yang saya dengar dari anak-anak lain. Mereka bilang ada sebuah tempat di Bandung, sebuah fasilitas penelitian yang mengumpulkan anak-anak seperti saya. Anak-anak yang memiliki kemampuan EQ tidak biasa. Siapa mereka dan apa hubungannya dengan perusahaan saya? Pak Budi, jawab Kirana, matanya sekarang menatap langsung ke mata Aditya. Dia yang memimpin penelitian itu. Mereka menggunakan kemampuan kami untuk memperkuat algoritma Garuda. Membuat mesin itu bisa melihat masa depan seperti yang kami lakukan. Aditya merasa seolah-olah lantai di bawahnya runtuh. Budi, orang kepercayaannya, melakukan eksperimen pada anak-anak, menggunakan mereka untuk proyek Garuda tanpa sepengetahuannya. Bagaimana kamu bisa lepas dari mereka? Tanya Aditya. Saya berhasil kabur 3 bulan lalu, Pak. Saya hidup di jalanan sejak itu, bersembunyi. Tapi kemudian saya bermimpi tentang Bapak dan pesawat itu. Saya tahu saya harus memperingatkan Bapak. Kenapa kamu ambil risiko untuk menyelamatkan saya? Kamu bahkan tidak mengenal saya. Kirana tersenyum tipis, senyum pertama yang Aditya lihat dari gadis itu. Karena dalam mimpi saya Bapak adalah orang yang akan menyelamatkan kami semua. Anak-anak seperti saya. Tepat saat itu pintu ruang istirahat terbuka dan Fajar masuk dengan tergesa-gesa. Pak, maaf mengganggu, tapi Ibu Ratna meminta Bapak untuk segera ke ruangannya. Dia menemukan sesuatu. Aditya mengangguk, lalu berpaling pada Kirana. Tunggu, di sini. Aku akan kembali secepatnya. Di ruangan Ratna, layar komputer menampilkan serangkaian dokumen keuangan. Wajah wanita itu tampak pucat. Saya menelusuri aliran dana seperti yang Bapak minta, kata Ratna. Suaranya sedikit bergetar. Ada serangkaian transfer besar ke sebuah yayasan bernama Yayasan Cahaya Nusantara di Bandung. Yayasan ini secara resmi terdaftar sebagai lembaga pendidikan untuk anak-anak berbakat, tapi tidak ada informasi publik yang tersedia tentangnya. Dan ini terkait dengan divisi pengembangan. Transfernya disetujui langsung oleh Pak Budi menggunakan kode anggaran khusus untuk penelitian lanjutan proyek Garuda. Total dana yang ditransfer selama 3 tahun terakhir mencapai 50 miliar rupiah. Aditya mengepalkan tangannya. Siapa lagi yang terlibat? Berdasarkan dokumen yang saya temukan, Pak Hendra juga mengetahui tentang ini. Dia yang menangani aspek legal dari pendirian yayasan itu. 2 orang kepercayaannya, 2 eksekutif top perusahaannya, terlibat dalam sesuatu yang tampaknya sangat tidak etis dan mungkin ilegal. Aditya merasa dikhianati. Ada lagi, Pak. Ratna menggeser layar komputer untuk menunjukkan dokumen lain. Saya menemukan komunikasi email antara Pak Budi dan seseorang dari Indoventure. Mereka membicarakan pengiriman subjek ke Singapura setelah merger selesai. Subjek? Saya khawatir subjek yang mereka maksud adalah anak-anak, Pak. Aditya merasa mual. Proyek Garuda yang dia anggap sebagai pencapaian terbesar dalam karirnya, ternyata dibangun di atas penderitaan anak-anak tak berdaya. Dan kini, Indoventure, perusahaan yang hendak merger dengan Tech Nusantara, tampaknya juga terlibat. Kita harus menghentikan ini, kata Aditya. Suaranya rendah dan penuh tekad. Tapi pertama-tama kita perlu bukti yang lebih kuat. Aku ingin kamu mengakses semua data tentang Yayasan Cahaya Nusantara. Gunakan semua sumber daya yang kita miliki. Baik, Pak. Tapi kita harus berhati-hati. Jika Pak Budi mengetahui bahwa kita sedang menyelidikinya, aku tahu. Itulah sebabnya kita harus bergerak cepat. Saat Aditya kembali ke ruang istirahat, dia mendapati ruangan itu kosong. Kirana telah menghilang. Fajar, panggil Aditya dengan panik. Di mana gadis itu? Kamera keamanan menangkap. Pak Budi membawa Kirana ke basement sekitar 15 menit yang lalu. Lapor Fajar menunjukkan rekaman CCTV di tabletnya. Mereka meninggalkan gedung menggunakan mobil pribadi Pak Budi. Aditya mengusap wajahnya dengan frustasi.
Kirana dalam bahaya, dan itu adalah kesalahannya. Dia seharusnya tidak meninggalkan gadis itu sendirian. Lacak mobilnya, perintah Aditya. Gunakan sistem GPS perusahaan. Sudah saya coba, Pak. Sepertinya Pak Budi mematikan sistem GPS mobilnya. Aditya berpikir cepat. Jika benar yang dikatakan Kirana, Budi akan membawanya kembali ke fasilitas penelitian di Bandung. Siapkan helikopter. Kita ke Bandung sekarang juga. Tapi Pak, kita tidak tahu tepatnya di mana. Yayasan Cahaya Nusantara, potong Ratna yang baru saja bergabung dengan mereka. Saya sudah mendapatkan alamatnya. Terletak di kawasan Dago, di sebuah kompleks privat dengan keamanan tinggi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, helikopter Tech Nusantara mendarat di helipad Hotel Sheraton Bandung. Aditya ditemani Ratna dan 2 petugas keamanan perusahaan yang dipercaya segera menuju ke alamat yang ditemukan Ratna. Yayasan Cahaya Nusantara terletak di area eksklusif di kawasan Dago Atas, dikelilingi tembok tinggi dan sistem keamanan canggih. Dari luar, bangunan itu tampak seperti sekolah asrama mewah biasa. Halaman luas dengan taman yang terawat memberikan kesan tentang sebuah institusi pendidikan elit. "Bagaimana kita masuk?" tanya Ratna. Aditya menatap gerbang utama yang dijaga ketat. "Sebagai CEO Tech Nusantara, aku masih memiliki otoritas tertinggi. Mari kita lihat apakah mereka berani menolak kehadiranku." Mobil mereka mendekati gerbang dan Aditya menurunkan kaca jendela. Seorang petugas keamanan mendekat. "Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" tanya petugas itu dengan sopan namun waspada. "Saya Raden Aditya Surya, CEO Tech Nusantara. Saya ingin bertemu dengan Budi Santoso." Petugas itu tampak ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. "Tentu Pak, silakan masuk. Saya akan memberitahu Pak Budi tentang kedatangan Anda." Gerbang terbuka dan mobil mereka memasuki kompleks itu. Aditya merasakan ketegangan yang meningkat. Dia tidak tahu apa yang akan ditemuinya di dalam, tapi dia bertekad untuk menemukan Kirana dan mengungkap kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mobil berhenti di depan bangunan utama yang bergaya kolonial. Budi Santoso sudah menunggu di tangga depan, dengan senyum yang tampak dipaksakan. "Pak Aditya, ini kejutan yang menyenangkan. Saya tidak mengira Bapak akan berkunjung hari ini," kata Budi, berusaha terdengar santai. "Di mana Kirana?" tanya Aditya langsung, tidak repot-repot berbasa-basi. Senyum Budi memudar. "Kirana? Oh, gadis kecil dari bandara itu. Dia ada di dalam, sedang beristirahat. Dia sangat kelelahan setelah semua yang terjadi hari ini." "Aku ingin melihatnya," kata Aditya. Nadanya tidak menerima penolakan. Budi mengangguk. "Tentu saja Pak, mari saya antar." Mereka memasuki bangunan itu. Interior di dalam jauh berbeda dari kesan sekolah yang diberikan oleh tampilan luarnya. Koridor-koridor berteknologi tinggi dengan pintu-pintu berkode elektronik lebih mengingatkan pada fasilitas penelitian daripada institusi pendidikan. "Sebenarnya apa yang kalian lakukan di sini, Budi?" tanya Aditya saat mereka berjalan melalui koridor panjang. "Penelitian, Pak. Seperti yang selalu. Saya laporkan. Pengembangan teknologi untuk proyek Garuda. Dan bagaimana anak-anak terlibat dalam penelitian ini?" Budi berhenti berjalan dan menatap Aditya. "Saya rasa gadis itu telah memberitahu Bapak banyak hal. Tapi tolong pahami, semua yang kami lakukan di sini adalah demi kemajuan teknologi. Proyek Garuda bisa menjadi pencapaian terbesar dalam sejarah kecerdasan buatan. Dengan mengeksploitasi anak-anak, itu bukan visi Tech Nusantara yang aku bangun. Kami tidak mengeksploitasi mereka, Pak. Kami membantu mereka mengembangkan kemampuan unik mereka sambil mengintegrasikan data-data itu ke dalam algoritma Garuda. Ini simbiosis mutualisme." Mereka tiba di sebuah pintu dengan label Ruang Observasi. Toyoshi Budi menempelkan kartu akses dan pintu terbuka. Di dalam Kirana duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela yang dilapisi kaca tebal. "Kirana," panggil Aditya lembut. Gadis itu menoleh dan wajahnya seketika berubah cerah. "Pak Aditya, Bapak datang." Dia berlari dan memeluk. Aditya mengejutkan pria itu. "Tentu saja aku datang, aku tidak akan meninggalkanmu."
Mengharukan, kata Budi dengan nada sarkastik. Tapi sayangnya, kunjungan ini harus saya akhiri. Pak Aditya, Bapak sudah melihat bahwa Kirana baik-baik saja. Sekarang saya harus meminta Bapak untuk pergi. Aku tidak akan pergi tanpa Kirana, kata Aditya tegas. Dan aku ingin melihat seluruh fasilitas ini. Sebagai CEO Tech Nusantara, ini adalah hakku. Saya khawatir itu tidak mungkin, Pak, kata Budi. Nadanya berubah dingin. Dia mengambil ponselnya dan menekan sebuah tombol. Keamanan tolong antar Pak Aditya dan tamunya keluar. Dalam hitungan detik, 4 petugas keamanan bersenjata memasuki ruangan. Jangan melawan, Pak, bisik Ratna pada Aditya. Kita tidak bisa menang dalam konfrontasi fisik. Kita perlu strategi lain. Aditya menatap Kirana yang kini tampak ketakutan. Aku akan kembali untukmu, janjinya pada gadis itu. Percayalah padaku. Dengan berat hati, Aditya membiarkan dirinya dan Ratna digiring keluar dari fasilitas itu. Saat mereka dipaksa memasuki mobil, Aditya menatap bangunan itu sekali lagi. Tekadnya semakin kuat untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan menyelamatkan Kirana serta anak-anak lain yang mungkin ditahan di sana. Apa rencana kita sekarang, Pak? Tanya Ratna saat mobil mereka meninggalkan kompleks Yayasan Cahaya Nusantara. Kita butuh bukti yang kuat, jawab Aditya. Dan kita butuh bantuan dari pihak berwenang. Tapi sebelum itu aku ingin tahu lebih banyak tentang anak-anak ini. Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan seperti yang dimiliki Kirana? Saya punya ide, kata Ratna. Selama penelusuran saya menemukan nama seorang peneliti yang dulu bekerja di Yayasan Cahaya Nusantara, tetapi mengundurkan diri sekitar 6 bulan lalu. Namanya Dr. Irawan Kusuma. Dia sekarang menjadi dosen di Universitas Padjadjaran. Hubungi dia. Atur pertemuan secepat mungkin. Dr. Irawan Kusuma adalah pria berusia sekitar 50 tahun dengan rambut yang mulai beruban dan kacamata tebal. Dia menerima Aditya dan Ratna di ruang kerjanya di kampus Universitas Padjadjaran dengan sikap waspada. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan CEO Tech Nusantara secara langsung, kata Dr. Irawan setelah mereka berkenalan, terutama untuk membicarakan topik sensitif ini. Saya perlu tahu kebenaran, dokter, kata Aditya. Apa yang sebenarnya terjadi di Yayasan Cahaya Nusantara dan bagaimana hubungannya dengan proyek Garuda? Dr. Irawan menghela napas panjang. Saya bekerja di sana selama 2 tahun sebagai kepala peneliti. Awalnya proyek itu terdengar menarik, mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan kognitif luar biasa pada anak-anak berbakat. Tapi kemudian saya menyadari bahwa ada agenda lain. Kemampuan seperti apa yang dimiliki anak-anak ini? Tanya Ratna. Beragam. Beberapa memiliki memori fotografis luar biasa, beberapa memiliki kemampuan kalkulasi yang melebihi komputer. Tapi yang paling menarik bagi Pak Budi adalah anak-anak dengan kemampuan prekognisi. Prekognisi? Maksud Anda kemampuan untuk melihat masa depan? Tanya Aditya skeptis. Saya juga skeptis pada awalnya, jawab Dr. Irawan. Tapi setelah melihat bukti-bukti dan menjalankan ratusan tes terkontrol, saya harus mengakui bahwa beberapa anak memang memiliki tingkat akurasi prediktif yang tidak bisa dijelaskan secara konvensional. Mereka sering mengalaminya melalui mimpi atau visi. Seperti Kirana, gumam Aditya. Kirana. Dia salah satu subjek paling kuat yang pernah kami teliti. Kemampuan prekognisinya luar biasa. Tapi dia juga sangat keras kepala. Dr. Irawan tersenyum kecil. Saya senang mendengar dia berhasil melarikan diri. Apa hubungan semua ini dengan proyek Garuda? Tanya Aditya. Proyek Garuda bukan sekadar sistem kecerdasan buatan untuk analisis prediktif seperti yang dipublikasikan. Tujuan sebenarnya adalah menciptakan sebuah sistem yang dapat memprediksi masa depan dengan akurasi hampir sempurna. Tim Pak Budi berusaha meniru kemampuan prekognisi anak-anak ini ke dalam algoritma AI. Mereka menggunakan pola pikir, gelombang otak, dan data dari visi-visi anak-anak untuk melatih Garuda. Tapi itu, Aditya kehilangan kata-kata. Tidak etis? Ya. Itulah mengapa saya mengundurkan diri. Saya tidak bisa menjadi bagian dari proyek yang mengeksploitasi anak-anak dengan cara seperti itu. Apakah anak-anak ini disakiti? Tanya Ratna.
Suaranya penuh kekhawatiran, tidak secara fisik, tapi mereka dipaksa untuk mengalami visi-visi terus-menerus yang sangat menguras mental. Beberapa anak menjadi depresi, beberapa mengalami gangguan kecemasan parah, dan mereka semua dipisahkan dari keluarga mereka, diberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggalkan mereka. Aditya merasa amarahnya semakin memuncak. Bagaimana Budi bisa mendapatkan anak-anak ini? Beberapa diadopsi secara legal dari panti asuhan. Beberapa, saya tidak yakin. Ada rumor bahwa beberapa anak dibeli dari keluarga miskin di daerah terpencil. Dan berapa banyak anak yang ditahan di sana? Saat saya pergi ada sekitar 25 anak. Usia mereka berkisar antara 7 hingga 16 tahun. Aditya berdiri, tekadnya sudah bulat. Terima kasih atas informasinya, dokter. Saya akan menghentikan ini semua. Saat mereka bersiap untuk pergi, Dr. Irawan menahan Aditya. Pak Aditya, hati-hati. Budi bukan satu-satunya orang yang terlibat dalam proyek ini. Ada orang-orang berpengaruh di belakangnya, termasuk beberapa nama besar di dunia bisnis dan politik. Apa? Saya tidak tahu pasti. Tapi saya pernah melihat CEO Indoventure Surya Wijaya mengunjungi fasilitas itu beberapa kali, dan dia sangat tertarik pada hasil penelitian kami. Aditya dan Ratna bertukar pandangan. Indoventure, perusahaan yang hendak merger dengan Teknusantara, ternyata memang terlibat lebih dalam dari yang mereka duga. Satu hal lagi, tambah Dr. Irawan. Jika Bapak ingin menyelamatkan anak-anak itu, Bapak harus bergerak cepat. Saya mendengar dari mantan kolega bahwa ada rencana untuk memindahkan beberapa anak subjek terbaik ke fasilitas di luar negeri dalam waktu dekat. Malam telah larut ketika Aditya kembali ke penthouse mewahnya di kawasan SCBD Jakarta. Apartemen yang biasanya menjadi tempat istirahat dan ketenangan kini terasa seperti penjara. Dinding-dinding kaca yang memamerkan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap tidak lagi memberikan rasa bangga, melainkan pengingat akan jurang pemisah antara kehidupan mewahnya dan nasib anak-anak yang terkurung di fasilitas Bandung. Aditya menuangkan segelas whisky dan berjalan ke arah jendela besar. Pantulan wajahnya di kaca menunjukkan gurat-gurat kelelahan dan kekhawatiran. Selama karirnya membangun Teknusantara, dia selalu bangga dengan prinsip etika yang dia terapkan dalam bisnis. Tapi kini, perusahaan yang dia bangun dengan segenap jiwa dan raganya ternyata menyimpan rahasia gelap yang bahkan tidak dia ketahui. Telepon pribadinya berdering. Itu Ratna. Pak, saya sudah mengumpulkan semua informasi yang kita butuhkan. Saya juga sudah menghubungi beberapa orang yang bisa dipercaya untuk membantu kita. Bagus. Siapa saja? Dharma Putra, kepala keamanan kita, telah setuju untuk membantu. Dia memiliki koneksi dengan beberapa mantan anggota pasukan khusus. Juga ada Rina Wijaya, sepupu saya yang bekerja di Komisi Perlindungan Anak. Dan ini mungkin mengejutkan, tapi Maya Kusuma, kepala divisi hukum kita, juga ingin bergabung. Maya, tapi bukankah dia dekat dengan Budi? Justru karena itu, Pak, dia bilang dia mulai curiga beberapa bulan terakhir saat diminta untuk menangani dokumen-dokumen aneh. Saat saya menceritakan apa yang kita temukan, dia sangat terkejut dan marah. Dia ingin membantu memperbaiki kesalahannya. Aditya menimbang informasi ini. Baiklah, tapi kita harus sangat berhati-hati. Aku tidak ingin mengambil risiko membahayakan anak-anak itu. Tentu, Pak, kami akan berkumpul di rumah saya jam 9 pagi besok untuk membahas rencana. Alamatnya akan saya kirimkan melalui pesan terenkripsi. Setelah menutup telepon, Aditya merasakan kehadiran seseorang di apartemennya. Instingnya langsung waspada. Dia meraih pisau buah dari meja dan berjalan perlahan ke arah dapur. Tidak perlu senjata, Pak Aditya. Saya datang untuk membantu. Seorang wanita muda, mungkin berusia awal 30-an, berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya tenang namun matanya memancarkan kecerdasan dan kewaspadaan. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tanya Aditya, masih memegang pisau. Nama saya Sari. Saya dulu bekerja sebagai perawat di Yayasan Cahaya Nusantara. Dan soal bagaimana saya bisa masuk, sistem keamanan Bapak bagus tapi tidak sempurna. Apa yang kamu inginkan? Sama seperti Bapak, menyelamatkan anak-anak itu. Sari melangkah maju, cahaya dari ruang tamu kini menerangi wajahnya dengan
lebih jelas. Ada bekas luka tipis di pelipisnya. Saya bekerja di sana selama 3 tahun sebelum mencoba membantu beberapa anak melarikan diri. Mereka menangkap saya, tapi saya berhasil kabur. Sejak itu saya mencoba mencari cara untuk menyelamatkan anak-anak yang masih tertahan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu, Kirana? Dia berhasil melarikan diri berkat bantuan saya. Dan dia mempercayai Bapak, jadi saya juga akan mencoba mempercayai Bapak. Aditya menurunkan pisaunya. Ada sesuatu tentang wanita ini yang membuatnya merasa bahwa dia berkata jujur. Kirana baik-baik saja? Maksudku, sebelum Budi membawanya kembali? Dia bertahan. Anak itu kuat, lebih kuat dari yang terlihat. Tapi sekarang dia dalam bahaya besar. Budi dan timnya akan segera menyadari bahwa Bapak tahu terlalu banyak. Mereka mungkin akan mempercepat rencana untuk memindahkan subjek-subjek terbaik mereka, termasuk Kirana. Kemana? Singapura. Indoventure memiliki fasilitas penelitian. Rahasia di sana lebih canggih, lebih terisolasi, dan tentu saja lebih sulit untuk ditemukan. Aditya mengangguk pelan. Aku akan bertemu dengan timku besok pagi untuk merencanakan operasi penyelamatan. Saya ikut, kata Sari tegas. Saya tahu layout fasilitas, yaitu rutinitas mereka. Dan yang terpenting, saya tahu anak-anak itu. Mereka mempercayai saya. Baiklah, tapi aku masih punya banyak pertanyaan untukmu. Dan saya akan menjawab semuanya. Tapi sekarang kita perlu istirahat. Besok akan menjadi hari yang panjang. Keesokan paginya, rumah Ratna di kawasan Kemang menjadi tempat pertemuan rahasia. Aditya tiba bersama Sari, mengejutkan semua orang yang sudah berkumpul di sana. Ratna, Dharma, Maya, dan Rina dari Komisi Perlindungan Anak. Siapa dia? Tanya Dharma, secara insting menempatkan dirinya antara Sari dan yang lainnya. Ini Sari, mantan perawat di Yayasan Cahaya Nusantara. Dia akan membantu kita, jelas Aditya. Setelah semua orang saling berkenalan, mereka berkumpul di ruang kerja Ratna yang luas. Peta dan denah fasilitas Yayasan Cahaya Nusantara yang berhasil diperoleh Maya melalui koneksinya di Departemen Perizinan Bangunan terpampang di meja. Baiklah, ini situasinya, Aditya memulai. Kita memiliki 25 anak yang ditahan di fasilitas ini untuk eksperimen yang tidak etis. Berdasarkan informasi yang kita kumpulkan, Budi berencana untuk memindahkan beberapa anak, termasuk Kirana, ke Singapura dalam waktu dekat. Kita harus bertindak sebelum itu terjadi. Dari segi hukum, Maya mengambil alih. Apa yang dilakukan Yayasan Cahaya Nusantara jelas melanggar beberapa peraturan. Eksperimen pada anak tanpa persetujuan orang tua, penahanan ilegal, dan mungkin bahkan perdagangan manusia jika benar ada anak yang dibeli. Kita memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan dan meminta bantuan aparat penegak hukum. Masalahnya, kata Rina, adalah bukti. Kita perlu bukti konkret untuk ditunjukkan kepada otoritas. Tanpa itu, akan sulit mendapatkan dukungan resmi, terutama jika benar ada orang-orang berpengaruh yang terlibat. Itulah sebabnya kita perlu masuk ke dalam fasilitas itu dan mengumpulkan bukti sendiri, kata Dharma. Saya dan tim saya bisa menangani aspek keamanan, tapi kita perlu rencana yang solid. Sari maju dan menunjuk ke denah. Ini pintu masuk utama, selalu dijaga ketat. Tapi ada pintu layanan di sisi belakang yang digunakan untuk pengiriman makanan dan supplies. Keamanan di sana lebih longgar, terutama saat pengiriman tiba. Kapan biasanya pengiriman dilakukan? Tanya Aditya. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat antara jam 2 dan 3 sore. Hari ini Rabu. Sempurna, kata Dharma. Kita bisa menyamar sebagai petugas pengiriman. Sekali di dalam, kita perlu mengakses ruang kontrol keamanan untuk menonaktifkan kamera dan alarm. Kemudian kita menuju ke area tempat anak-anak ditahan. Anak-anak ditempatkan di 2 area berbeda, jelas Sari. Yang memiliki kemampuan prekognisi ditempatkan di sayap timur, yang lainnya di sayap barat. Keamanan di sayap timur jauh lebih ketat. Berapa banyak petugas keamanan yang biasanya ada di lokasi? Tanya Ratna. Sekitar 15 orang beroperasi dalam 3 shift. Selama jam pengiriman, biasanya ada 5-6 petugas aktif. Bagaimana dengan staf medis dan peneliti?
sekitar 20 orang, tapi mereka tidak terlatih untuk situasi konfrontasi. Mereka akan lebih cenderung mencari tempat berlindung daripada melawan. Dharma mengangguk. Dengan tim 6 orang yang saya miliki, ditambah kita berlima, seharusnya kita bisa mengatasi mereka. Tapi kita harus sangat berhati-hati untuk tidak membahayakan anak-anak. Aku punya ide, kata Aditya. Alih-alih masuk secara diam-diam, bagaimana jika aku masuk melalui pintu depan? Sebagai CEO Tech Nusantara, aku masih memiliki otoritas. Aku bisa mengklaim ingin melakukan inspeksi mendadak. Ini akan mengalihkan perhatian dari pintu belakang di mana kalian bisa masuk. Tapi itu sangat berisiko untuk Anda, Pak, protes Ratna. Aku bersedia mengambil risiko itu. Lagi pula, Budi tidak akan berani melakukan sesuatu yang terlalu mencolok terhadapku. Dia masih perlu menjaga penampilannya. Setelah berdiskusi panjang, rencana akhirnya terbentuk. Aditya akan masuk melalui pintu depan, mengalihkan perhatian, sementara tim Dharma dan yang lainnya masuk melalui pintu layanan. Mereka akan mengumpulkan bukti, menonaktifkan sistem keamanan, dan mengevakuasi anak-anak ke bus yang sudah disiapkan. Rina sudah mengatur tempat penampungan sementara yang aman untuk anak-anak tersebut. Ada satu hal lagi yang perlu kita pikirkan, kata Maya. Proyek Garuda itu sendiri. Jika benar sistem itu dibangun berdasarkan eksploitasi anak-anak, kita tidak bisa membiarkannya tetap beroperasi. Aditya mengangguk. Aku sudah memikirkan hal itu. Sebagai CEO, aku masih memiliki akses penuh ke server utama Garuda. Setelah kita menyelamatkan anak-anak, aku akan menonaktifkan seluruh sistem dan mengumumkan audit menyeluruh terhadap Tech Nusantara. Itu akan berdampak besar pada saham perusahaan, Pak, kata Ratna. Aku tahu, tapi ada hal-hal yang lebih penting dari nilai saham dan keuntungan perusahaan. Kita bicara tentang nyawa dan masa depan anak-anak di sini. Semua orang di ruangan itu menatap Aditya dengan respek baru. Pria yang selama ini dikenal sebagai bisnisman tangguh dan terkadang tanpa ampun, kini menunjukkan sisi kemanusiaan yang mungkin selama ini tertutupi oleh ambisi bisnisnya. Satu pertanyaan lagi, kata Aditya, Padesari. Kau mengatakan bahwa anak-anak ini memiliki kemampuan tidak biasa, khususnya prekognisi. Apakah itu benar-benar nyata? Maksudku, secara ilmiah? Sari tersenyum kecil. Saya mengerti skeptisisme Anda, Pak. Saya juga awalnya tidak percaya. Tapi, setelah bekerja dengan anak-anak ini selama bertahun-tahun, saya telah melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains konvensional. Mereka memang istimewa, dan itulah mengapa Budi dan Indoventure sangat menginginkan mereka. Dan Kirana, seberapa kuat kemampuannya? Dia adalah yang terkuat yang pernah saya temui. Prekognisinya sangat akurat dan spesifik. Dia bisa melihat detail-detail kecil yang biasanya tidak tertangkap oleh yang lain. Itulah mengapa dia adalah target utama mereka. Aditya teringat bagaimana Kirana menyelamatkan nyawanya di bandara, bagaimana gadis kecil itu tahu persis tentang sabotase pada pesawatnya. Dan sekarang takdir telah mempertemukan mereka, seolah-olah dia rencana yang lebih besar yang sedang berlangsung. Baiklah, kata Aditya, menatap semua orang di ruangan itu. Kentisa, kita mulai operasi ini pada pukul 2 siang. Pastikan semuanya siap. Kita hanya punya satu kesempatan untuk melakukan ini dengan benar. Saat semua orang bubar untuk mempersiapkan diri, Aditya menarik Ratna ke samping. Ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan, katanya pelan. Hubungi Anindita. Beritahu dia bahwa aku mungkin akan terseret dalam situasi yang rumit. Katakan padanya bahwa aku menyayanginya dan jika sesuatu terjadi padaku, dia tahu apa yang harus dilakukan. Pak, jangan bicara seperti itu, kata Ratna. Suaranya bergetar. Semua akan baik-baik saja. Aku harap begitu, tapi kita harus siap untuk segala kemungkinan. Tepat pukul 1 siang, sebuah limusin hitam meninggalkan Jakarta menuju Bandung. Membawa Aditya yang duduk dalam diam, mempersiapkan mental untuk konfrontasi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di belakangnya 2 van berisi tim Dharma dan yang lainnya mengikuti pada jarak aman.
Awan gelap mulai menggantung di langit Bandung, seolah-olah alam sendiri merasakan ketegangan yang akan segera meledak di Yayasan Cahaya Nusantara. Hujan mulai turun rintik-rintik saat limusin Aditya memasuki kawasan Dago Atas Bandung. Tetesan air di kaca jendela menciptakan pemandangan kabur dari dunia luar, mencerminkan perasaan Aditya sendiri. Tidak jelas, penuh kekhawatiran, namun diiringi tekad yang kuat untuk menerobos kabut ketidakpastian itu. "Kita hampir sampai, Pak," kata sopirnya, memecah keheningan. Aditya menegakkan tubuhnya dan merapikan dasinya. Penampilan sempurna selalu menjadi bagian dari persona bisnis yang dia bangun selama bertahun-tahun. Hari ini, topeng itu akan menjadi senjatanya. "Kamu ingat instruksinya?" tanya Aditya. "Ya, Pak. Setelah menurunkan Bapak, saya akan menunggu di tempat yang telah ditentukan. Jika saya tidak menerima pesan dalam 2 jam, saya akan menghubungi kontak darurat." Bagus. Limusin itu berhenti di depan gerbang Yayasan Cahaya Nusantara. Sama seperti sebelumnya, petugas keamanan mendekati kendaraan itu. "Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" tanya petugas itu. "Saya Raden Aditya Surya, CEO Tek Nusantara. Saya ingin melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas ini." Petugas itu tampak gugup. "Maaf, Pak, saya perlu konfirmasi dulu dengan..." "Apakah kamu tahu siapa yang mendanai tempat ini?" potong Aditya dengan nada dingin. "Aku tidak butuh izin untuk mengakses fasilitas yang dibiayai oleh perusahaanku sendiri. Buka gerbangnya sekarang, atau besok kamu bisa mencari pekerjaan baru." Taktik intimidasi itu berhasil. Gerbang terbuka dan limusin melaju, masuk ke kompleks itu. Saat mobil berhenti di depan gedung utama, Aditya bisa melihat Budi Santoso berlari tergopoh-gopoh dari dalam gedung, wajahnya menunjukkan kepanikan yang berusaha disembunyikan. "Pak Aditya, ini kejutan. Kami tidak diberitahu. Akan ada kunjungan hari ini," kata Budi, berusaha tersenyum. "Itulah gunanya inspeksi mendadak, Budi, untuk melihat operasi yang sebenarnya, bukan yang sudah dipersiapkan untuk ditunjukkan padaku." Aditya melangkah maju melewati Budi dan masuk ke dalam gedung. "Aku ingin melihat semuanya, terutama area penelitian utama." Budi bergegas mengikutinya. "Tentu, Pak. Tapi mungkin sebaiknya kita mulai dengan presentasi singkat di ruang konferensi. Tim kami bisa menjelaskan perkembangan terbaru." "Tidak perlu," potong Aditya lagi. "Bawa aku ke sayap timur." Wajah Budi memucat. "Sayap timur sedang dalam perawatan, Pak. Mungkin besok." "Sekarang, Budi." Suara Aditya rendah dan mengancam. Sementara itu, di pintu layanan belakang kompleks, sebuah truk pengiriman dengan logo perusahaan catering berhenti. 2 pria berseragam perusahaan catering keluar dan mulai menurunkan kotak-kotak berisi makanan. "Pengiriman untuk hari ini," kata salah satu dari mereka, menyerahkan dokumen kepada petugas keamanan yang berjaga di pintu. Petugas itu memeriksa dokumen tersebut dengan santai, tidak menyadari bahwa petugas pengiriman ini sebenarnya adalah Dharma dan salah satu anggota timnya. Sementara pemeriksaan berlangsung, van kedua telah bergerak ke posisi yang telah ditentukan, siap untuk fase berikutnya dari rencana mereka. "Semua tampak baik," kata petugas keamanan mengembalikan dokumen itu. "Masuk dan langsung ke dapur seperti biasa." Dharma dan rekannya mendorong troli berisi kotak-kotak makanan ke dalam, melewati pintu layanan. Saat mereka masuk, mereka bisa melihat kamera keamanan yang memantau area tersebut. "Kamera di posisi yang diperkirakan," bisik Dharma pada mikrofon kecil yang tersembunyi di kerah bajunya. "Tim 2 bersiap." Di dalam gedung utama, Aditya mengikuti Budi melalui koridor-koridor berteknologi tinggi. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke area di mana anak-anak dengan kemampuan prekognisi, termasuk Kirana, ditahan. "Seperti yang Bapak tahu," Budi terus berbicara, jelas berusaha mengulur waktu. "Penelitian kami telah membuat terobosan signifikan dalam pemahaman tentang kemampuan kognitif manusia. Kami menerapkan temuan ini untuk meningkatkan algoritma prediktif Garuda." "Dan bagaimana tepatnya kalian melakukan penelitian ini, Budi?" tanya Aditya. Suaranya tenang namun tajam. "Melalui simulasi komputer canggih dan model prediktif berbasis
Data yang kami kumpulkan dari berbagai sumber. Sumber seperti anak-anak yang kalian tahan di sini. Budi berhenti berjalan dan berbalik menghadap Aditya. Topeng ramahnya mulai retak, menunjukkan ketegangan di baliknya. Pak Aditya, saya tidak tahu apa yang Bapak dengar, tapi sepertinya ada kesalahpahaman besar di sini. Anak-anak di fasilitas ini adalah siswa berbakat yang mengikuti program pendidikan khusus. Mereka di sini dengan persetujuan penuh dari wali mereka. Benarkah? Kalau begitu kamu tidak akan keberatan jika aku berbicara langsung dengan mereka, bukan? Sebelum Budi bisa menjawab, alarm keamanan berbunyi nyaring memenuhi seluruh gedung dengan suara menggema. Ada apa ini? Tanya Aditya berpura-pura terkejut. Wajah Budi berubah panik. Dia meraih radio dari sakunya. Tim keamanan, laporkan situasi. Pak, ada gangguan di sistem keamanan, jawab suara dari radio itu. Beberapa sensor di sayap barat aktif secara bersamaan. Kami sedang menyelidikinya. Tingkatkan keamanan di semua area, terutama sayap timur, perintah Budi dengan nada urgen. Aditya tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana. Tim Dharma sengaja mengaktifkan alarm di sayap barat untuk mengalihkan perhatian dari sayap timur, tempat Kirana dan anak-anak dengan kemampuan prekognisi ditahan. Sepertinya ada masalah, Budi. Mungkin sebaiknya kita tunda kunjungan ini, kata Aditya memberikan Budi kesempatan untuk melakukan apa yang dia harapkan, meninggalkan Aditya untuk menangani krisis keamanan. Ya, sebaiknya begitu. Mohon tunggu di ruang konferensi, Pak. Saya akan kembali secepatnya, kata Budi sebelum berlari menuju sayap barat. Tepat seperti yang direncanakan. Segera setelah Budi menghilang dari pandangan, Aditya bergerak cepat menuju sayap timur. Dia mengikuti petunjuk yang diberikan Sari, menavigasi koridor-koridor yang membingungkan dengan tepat. Sementara itu, di ruang kontrol keamanan, Sari dan Ratna telah berhasil masuk berkat bantuan Dharma yang mengalihkan perhatian petugas keamanan. Dengan keahlian Ratna dalam sistem komputer, mereka berhasil mengakses kontrol kamera dan pintu elektronik. Aku punya akses ke seluruh sistem, kata Ratna. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Menonaktifkan kamera di sayap timur, sekarang. Sari mengamati monitor yang menampilkan berbagai area fasilitas. Sebagian besar, petugas keamanan bergerak ke sayap barat, seperti yang diharapkan. Tapi masih ada 2 orang yang berjaga di pintu masuk sayap timur. Biar aku tangani itu, kata Ratna, menekan beberapa tombol. Aku akan mengaktifkan alarm palsu di kantin. Itu akan mengalihkan mereka. Di sayap timur, Aditya tiba di pintu utama yang dijaga oleh 2 petugas keamanan. Namun, sebelum dia harus memikirkan cara untuk melewati mereka, alarm berbunyi dari arah kantin, membuat kedua petugas itu saling berpandangan. Kalian, sebaiknya periksa itu, kata Aditya dengan nada otoritatif. Aku akan menunggu Budi di sini. Petugas keamanan mengenali Aditya sebagai CEO, mengangguk dan bergegas menuju kantin. Segera setelah mereka pergi, pintu elektronik di depan Aditya terbuka dengan sendirinya. Ratna telah mengaksesnya dari ruang kontrol. Aditya melangkah masuk ke sayap timur dan menemukan dirinya di koridor panjang dengan pintu-pintu di kedua sisinya. Setiap pintu memiliki jendela kecil dan label elektronik yang menampilkan informasi tentang subjek di dalamnya. Kirana, panggil Aditya, bergerak cepat dari satu pintu ke pintu lainnya, mengintip melalui jendela kecil untuk mencari gadis itu. Pada pintu kelima, dia melihatnya. Kirana duduk di tepi tempat tidur, matanya terpejam seolah-olah sedang berkonsentrasi intensif. Kirana, panggil Aditya lagi, mengetuk jendela kecil itu. Mata gadis itu terbuka dan wajahnya berubah cerah saat melihat Aditya. Dia berlari ke pintu. Pak Aditya, saya tahu Bapak akan datang hari ini. Saya melihatnya dalam mimpi saya. Mundur, aku akan membuka pintunya, kata Aditya. Namun, sebelum dia bisa melakukan sesuatu, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ratna lagi-lagi menggunakan aksesnya ke sistem. Kita harus membebaskan yang lain, kata Kirana segera setelah keluar. Ada 11 anak lain di sayap ini. Tim kami sedang menangani itu, kata Aditya. Kita perlu keluar dari sini sekarang. Tidak, Kirana menggeleng tegas.
Kita harus ke laboratorium utama dulu. Ada sesuatu yang Bapak perlu lihat. Kirana, ini terlalu berbahaya. Percaya sama saya, Pak. Sama seperti di bandara, ini penting. Melihat kesungguhan di mata gadis itu, Aditya mengangguk. Baiklah, tunjukkan jalannya. Kirana memimpin Aditya melalui koridor-koridor sayap timur, hingga mereka tiba di sebuah pintu ganda dengan label Laboratorium Utama, akses terbatas. Pintu itu terkunci dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Ratna, Aditya berbicara ke earpiece-nya. Kami butuh akses ke laboratorium utama. Sedang dicoba, Pak, jawab Ratna. Tapi ini memerlukan otorisasi tingkat tinggi. Gunakan kode CEO saya, Alpha Nusantara 793. Setelah beberapa saat, pintu laboratorium terbuka dengan suara desisan pelan. Aditya dan Kirana melangkah masuk dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Laboratorium itu luas dan canggih, dipenuhi dengan peralatan medis dan komputer terbaru. Tapi yang paling mengejutkan adalah rangkaian tabung kaca besar yang berisi cairan biru terang. Di dalam setiap tabung, terhubung dengan berbagai kabel dan sensor, melayang apa yang tampak seperti otak manusia. Apa ini? Bisik Aditya, ngeri. Ini adalah jantung sebenarnya dari proyek Garuda, jawab Kirana. Mereka tidak hanya menggunakan data dari mimpi dan visi kami. Mereka juga mengambil sampel jaringan otak dari anak-anak dengan kemampuan terkuat. Astaga, ini mengerikan. Dan itu belum semuanya. Kirana menunjuk ke ruangan kecil di ujung laboratorium. Di sana, itu adalah server utama yang menghubungkan laboratorium ini dengan sistem Garuda di kantor pusat Tek Nusantara. Aditya bergegas ke ruangan itu dan menemukan rak-rak server canggih. Di layar utama, diagram kompleks menunjukkan aliran data dari laboratorium ke server pusat Garuda. Aku perlu mengunduh semua data ini sebagai bukti, kata Aditya memasukkan sebuah drive khusus ke port server. Ini akan membutuhkan waktu beberapa menit. Sementara proses unduhan berlangsung, suara Ratna terdengar dari earpiece. Pak, situasinya semakin rumit. Budi telah menyadari bahwa alarm di sayap barat adalah pengalihan. Dia sedang dalam perjalanan kembali ke sayap timur dengan beberapa petugas keamanan. Berapa lama lagi tim evakuasi membutuhkan waktu? Dharma dan timnya telah berhasil mengumpulkan sebagian besar anak-anak. Mereka menuju titik ekstraksi sekarang. Bus sudah siap. Bagus. Beritahu mereka untuk tidak menunggu kami. Aku dan Kirana akan menyusul segera setelah unduhan selesai. Layar server menunjukkan bahwa unduhan telah mencapai 75% ketika suara langkah kaki terdengar dari koridor luar. Mereka datang, bisik Kirana, matanya melebar dengan ketakutan. Berapa lama lagi? Tanya Aditya, menatap layar dengan cemas. 90%, 91%, suara langkah kaki semakin dekat. Aditya menarik Kirana ke belakang sebuah rak server besar, berharap bisa tetap tersembunyi sampai unduhan selesai. 97%, 98%. Pintu laboratorium terbuka dengan kasar dan suara Budi terdengar. Cari di seluruh area. Mereka pasti masih di sekitar sini. 99%, 100%. Selesai. Bisik Aditya dengan hati-hati mencabut drive dari port. Tepat saat itu, seorang petugas keamanan melangkah ke ruang server dan melihat mereka. Di sini, saya menemukan mereka, teriak petugas itu. Aditya bergerak cepat, mendorong rak server ke arah petugas itu, menciptakan penghalang sementara. Dia kemudian menarik tangan Kirana. Kita harus lari. Ada jalan keluar lain? Pintu darurat, di sana. Kirana menunjuk ke sebuah pintu kecil di sudut laboratorium. Mereka berlari ke arah pintu itu. Suara teriakan dan langkah kaki mengejar di belakang mereka. Pintu darurat terbuka ke tangga sempit yang mengarah ke atas, menuju atap gedung. Kenapa? Kita naik? Tanya Aditya saat mereka menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Percaya sama saya, jawab Kirana, tetap berlari. Mereka tiba di atap gedung saat hujan turun semakin deras. Dari sini, pemandangan kota Bandung terlihat kabur di kejauhan. Sekarang, apa? Tanya Aditya, menatap sekeliling mencari jalan keluar. Kirana tersenyum misterius. Tunggu saja.
Pintu atap terbuka dengan keras dan Budi muncul bersama beberapa petugas keamanan. Wajahnya penuh kemarahan. "Tidak ada lagi tempat untuk lari, Aditya," kata Budi, melangkah maju dengan hati-hati. "Serahkan drive itu dan gadis itu. Maka mungkin kita masih bisa menyelesaikan ini secara profesional." "Profesional?" Aditya tertawa getir. "Kau mengeksploitasi anak-anak, Budi. Kau melakukan eksperimen tidak etis. Tidak ada yang profesional tentang itu. Ini demi kemajuan teknologi, demi masa depan Tech Nusantara, perusahaan yang kau bangun sendiri," teriak Budi, tampak semakin frustasi. "Apa kau rela mengorbankan semua itu demi beberapa anak yang bahkan bukan siapa-siapa?" "Setiap anak itu siapa-siapa, Budi. Mereka semua berharga. Sesuatu yang telah kulupakan selama bertahun-tahun membangun kerajaan bisnisku. Tapi tidak lagi." Budi menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Sayang sekali. Kau membuat pilihan yang salah." Dia memberi isyarat pada petugas keamanan. "Tangkap mereka." Tepat saat petugas bergerak maju, suara gemuruh keras terdengar dari langit. Aditya mendongak dan melihat sebuah helikopter muncul dari balik awan hujan, mendekat ke arah atap gedung. "Tepat waktu," bisik Kirana, tersenyum. Helikopter itu mendekat dan melayang rendah di atas atap. Pintu geser terbuka, menampakkan Sari yang memberi isyarat pada mereka untuk naik. "Ayo," teriak Aditya menarik Kirana bersamanya saat mereka berlari ke arah helikopter. Petugas keamanan berusaha mengejar, tapi hujan yang licin dan angin kencang dari baling-baling helikopter membuat mereka kesulitan bergerak cepat. Dengan satu lompatan berani, Aditya mengangkat Kirana ke dalam helikopter sebelum ikut naik. Sari segera menutup pintu saat helikopter mulai menjauh dari atap. "Kalian baik-baik saja?" tanya Sari. "Harus berteriak untuk mengalahkan suara baling-baling." Aditya mengangguk, masih terengah-engah. "Anak-anak yang lain?" "Semua sudah diamankan," jawab Sari. "Mereka dalam perjalanan ke tempat penampungan aman yang telah diatur Rina." Aditya menoleh pada Kirana yang duduk tenang di sampingnya. "Kau tahu helikopter akan datang, bukan? Itulah sebabnya kau membawaku ke atap." Kirana mengangguk, tersenyum tipis. "Saya melihatnya dalam mimpi semalam. Helikopter putih dengan logo biru datang melalui awan hujan." Aditya menatap keluar jendela, melihat yayasan Cahaya Nusantara yang semakin mengecil di bawah mereka. Di tangannya, drive berisi bukti kunci tentang eksperimen tidak etis yang dilakukan atas nama Tech Nusantara. Bukti yang akan dia gunakan untuk memastikan bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. "Kemana kita sekarang?" tanya Kirana. "Jakarta," jawab Aditya. "Ada sesuatu yang harus kulakukan di kantor pusat." Malam sudah larut ketika helikopter mendarat di helipad yang terletak di atap gedung Tech Nusantara di kawasan Sudirman, Jakarta. Hujan telah berhenti, meninggalkan udara yang segar dan langit yang mulai menampakkan bintang-bintang di antara awan yang menipis. Aditya, Kirana, dan Sari turun dari helikopter disambut oleh Ratna yang telah kembali lebih dulu ke Jakarta. "Semua anak sudah tiba dengan selamat di tempat penampungan," lapor Ratna. "Rina dan tim dari Komisi Perlindungan Anak sedang memproses dokumentasi mereka dan mencoba melacak keluarga asli anak-anak yang bisa ditemukan." "Bagus," kata Aditya. "Dan Budi, polisi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya dan beberapa eksekutif Indoventure berdasarkan bukti awal yang kita berikan. Tapi dia menghilang dari Bandung, kemungkinan besar mencoba melarikan diri ke luar negeri." Aditya mengangguk, bukan hal yang mengejutkan. Dia tidak akan bisa lari jauh. Dengan bukti yang kita miliki, hanya masalah waktu sampai dia tertangkap. Mereka memasuki gedung melalui pintu atap dan turun menggunakan lift eksekutif langsung ke lantai teratas, tempat kantor Aditya berada. Meskipun hari sudah malam, beberapa staf masih bekerja, menatap dengan penasaran saat CEO mereka berjalan melewati ruangan dengan seorang gadis kecil berpakaian sederhana di sampingnya. Di ruang kerjanya yang luas, Aditya segera menghubungkan drive yang berisi data dari Laboratorium Bandung ke komputernya. Layar besar di dinding menampilkan rangkaian dokumen, foto dan video yang menggambarkan dengan jelas apa yang terjadi
di Yayasan Cahaya Nusantara. Dengan bukti ini, kita bisa menghentikan mereka selamanya, kata Aditya. Matanya menelusuri file-file itu dengan cepat. Tapi pertama-tama, aku perlu menonaktifkan proyek Garuda. Aditya mengakses sistem keamanan utama Tech Nusantara dan memasukkan serangkaian kode autentikasi level tertinggi. Layar berubah menampilkan antarmuka sistem Garuda yang canggih. Apa yang akan terjadi pada perusahaan Bapak? Tanya Kirana berdiri di samping Aditya dengan mata penasaran menatap layar. Tech Nusantara akan mengalami masa-masa sulit, jawab Aditya jujur. Saham kita akan jatuh, proyek-proyek akan ditunda, dan kita mungkin akan kehilangan beberapa klien dan investor. Tapi itu harga yang harus dibayar untuk memperbaiki kesalahan besar ini. Dengan beberapa ketukan tombol terakhir, Aditya memasukkan perintah untuk menonaktifkan seluruh sistem Garuda dan mengunci semua data terkait. Layar berkedip beberapa kali sebelum menampilkan pesan konfirmasi. Sistem Garuda dinonaktifkan. Semua data diamankan. Selesai, kata Aditya menghela napas panjang. Sebuah beban berat terasa terangkat dari pundaknya, digantikan oleh kejelasan tujuan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Apa yang akan Bapak lakukan sekarang? Tanya Kirana. Aditya menatap gadis kecil itu, anak yang telah menyelamatkan nyawanya dan membuka matanya terhadap kejahatan yang terjadi di bawah hidungnya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa kembali ke kehidupan lamanya setelah semua ini? Aku akan membangun ulang Tech Nusantara, jawabnya mantap. Bukan sebagai perusahaan yang mengejar keuntungan dan kekuasaan dengan mengorbankan etika, tapi sebagai organisasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan bagaimana dengan anak-anak itu seperti saya? Untuk itu, aku punya rencana khusus. 3 bulan kemudian, di sebuah kawasan asri di pinggiran Bogor, sebuah kompleks modern yang dikelilingi taman dan hutan kecil diresmikan. Spanduk besar di gerbang depan bertuliskan, Yayasan Bintang Nusantara, tempat anak-anak istimewa menggapai bintang. Aditya berdiri di podium, dikelilingi oleh jajaran jurnalis dan tamu undangan. Di barisan depan, Kirana duduk bersama sekitar 25 anak lainnya. Semua adalah anak-anak yang diselamatkan dari Yayasan Cahaya Nusantara. Hari ini, Aditya memulai pidatonya, kita membuka lembaran baru. Yayasan Bintang Nusantara didirikan dengan satu tujuan, memberikan rumah, pendidikan, dan bimbingan bagi anak-anak dengan kemampuan istimewa, tanpa eksploitasi, tanpa eksperimen, dan dengan penuh penghargaan terhadap hak dan martabat mereka sebagai individu. Kamera berkedip, merekam momen bersejarah ini. Di belakang Aditya, gedung utama yayasan berdiri megah namun ramah, dirancang khusus untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung perkembangan anak-anak. Selama bertahun-tahun, saya telah membangun karir dan kekayaan dengan fokus pada teknologi dan inovasi. Tapi saya lupa bahwa inovasi sejati datang dari manusia, bukan mesin. Dari anak-anak ini, saya belajar bahwa ada kekuatan dan potensi luar biasa dalam diri manusia yang tidak bisa diprogram atau dijadikan algoritma. Aditya melanjutkan, menjelaskan visi yayasan. Pendidikan holistik yang menghormati keunikan setiap anak, dukungan psikologis untuk membantu mereka mengatasi trauma masa lalu, dan program pengembangan bakat yang fokus pada penggunaan kemampuan mereka untuk kebaikan. Dan untuk memastikan bahwa tragedi seperti proyek Garuda tidak terulang, saya juga mengumumkan pendirian Komisi Etika Teknologi Independen yang akan mengawasi praktik-praktik di industri teknologi di seluruh Indonesia. Komisi ini akan bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi internasional untuk menetapkan standar etika yang ketat, terutama dalam pengembangan kecerdasan buatan. Tepuk tangan bergemuruh dari para hadirin, di antara tamu, Ratna, Sari, dan tim yang telah membantu operasi penyelamatan tersenyum dengan bangga. Bahkan Maya Kusuma, yang kini menjadi direktur program di yayasan baru, tampak terharu. Setelah acara peresmian, Aditya berjalan-jalan di taman yayasan bersama Kirana. Gadis itu kini tampak berbeda, lebih sehat, lebih ceria, dengan kilau kepercayaan, diri di matanya yang dulu penuh ketakutan. Apa Bapak masih mimpi buruk tentang pesawat yang jatuh? Tanya Kirana tiba-tiba.
Aditya menatapnya dengan terkejut. Bagaimana kamu tahu soal itu? Kirana tersenyum misterius. Saya tahu banyak hal, Pak. Tapi Bapak tidak perlu khawatir. Mimpi itu tidak akan menjadi kenyataan lagi. Aku rasa begitu. Tapi masih banyak tantangan di depan. Membangun ulang Teknusantara dengan prinsip-prinsip baru tidak akan mudah. Beberapa pemegang saham menentang keputusanku untuk mengalihkan sebagian besar keuntungan perusahaan untuk mendanai yayasan ini. Tapi Bapak tidak akan menyerahkan? Tidak, tidak akan pernah. Aditya menatap gedung yayasan yang menjulang di depan mereka. Kau tahu, aku baru menyadari bahwa sepanjang karirku, aku selalu berpikir bahwa legasi terbesar yang bisa ku tinggalkan adalah perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Tapi sekarang aku tahu bahwa legasi sejati adalah apa yang kita lakukan untuk orang lain. Bagaimana kita membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dan tentang kemampuan kami. Apa yang akan terjadi dengan itu? Itu adalah karunia kalian, untuk kalian gunakan sesuai pilihan kalian. Di sini kami akan membantu kalian memahami dan mengendalikannya, bukan mengeksploitasinya. Jika suatu hari nanti kalian memutuskan untuk menggunakan kemampuan itu untuk membantu orang lain, itu akan menjadi pilihan kalian sendiri, bukan paksaan. Mereka sampai di sebuah bangku taman yang menghadap ke kolam kecil. Beberapa anak lain tampak bermain di dekat kolam, tertawa dan bercanda. Suara-suara yang dulu jarang terdengar di Yayasan Cahaya Nusantara. Oh, dan ada kabar baik, kata Aditya. Tim dari Komisi Perlindungan Anak berhasil menemukan beberapa keluarga anak-anak yang dulu dipisahkan dari mereka, termasuk keluargamu, Kirana. Mata Kirana melebar dengan keterkejutan dan harapan. Keluarga saya, mereka masih hidup? Ya. Ibumu masih hidup dan telah mencarimu selama bertahun-tahun. Dia akan datang besok untuk bertemu denganmu. Air mata mulai mengalir di pipi Kirana. Saya pikir mereka meninggalkan saya. Pak Budi bilang. Budi berbohong, kata Aditya lembut. Ibumu tidak pernah meninggalkanmu. Dia adalah seorang janda miskin yang tinggal di desa kecil di Jawa Tengah. Ketika kamu mulai menunjukkan tanda-tanda kemampuan istimewamu, seseorang dari Yayasan Budi datang dan menjanjikan pendidikan gratis untukmu. Dia menyetujuinya, berpikir itu adalah kesempatan baik untukmu. Tapi kemudian kamu menghilang, tidak ada kabar, tidak ada alamat untuk dihubungi. Kirana Terisak Pelan. Saya selalu bermimpi tentang seorang wanita yang memanggil nama saya. Saya pikir itu hanya khayalan. Itu bukan khayalan, Aditya merangkul bahu gadis itu. Besok, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Sore menjelang malam, dan lampu-lampu taman mulai menyala, menciptakan suasana hangat dan damai. Dari kejauhan, suara anak-anak yang bermain terdengar seperti musik yang menenangkan. Aditya menatap langit yang mulai dipenuhi bintang-bintang, merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun membangun kerajaan bisnisnya. Kirana sudah kembali ke asrama untuk makan malam, meninggalkan Aditya sendiri dengan pikirannya. Perjalanannya belum selesai, masih banyak yang harus dilakukan. Penangkapan Budi baru saja dilaporkan, tertangkap saat mencoba meninggalkan negara dengan identitas palsu. Investigasi terhadap Indoventure masih berlangsung dengan kemungkinan lebih banyak orang terlibat yang akan terungkap. Teknusantara sendiri sedang dalam proses restrukturisasi besar-besaran dengan fokus baru pada etika dan tanggung jawab sosial. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aditya merasa bahwa dia bergerak ke arah yang benar, bukan mengejar kekayaan atau kekuasaan, tapi mengejar makna yang lebih dalam, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan membuat perbedaan nyata dalam kehidupan orang lain. Ponselnya berdering, menampilkan nama putrinya, Anindita. Dia tersenyum dan mengangkat telepon. Hai sayang. Ayah, aku baru saja melihat berita tentang peresmian yayasan. Itu luar biasa. Aku sangat bangga padamu. Terima kasih, Nindita. Ini perubahan besar dari apa yang biasa ayah lakukan. Perubahan yang baik, kata Anindita dengan keyakinan. Oh, dan aku sudah memutuskan aku akan pulang setelah lulus semester ini. Aku ingin membantu di yayasan. Benarkah?
Tapi bagaimana dengan rencana magistermu di Amerika? Bisa ditunda. Ini lebih penting, Ayah. Apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi dengan anak-anak itu? Aku ingin menjadi bagian dari solusinya. Aditya merasakan hangat di dadanya. Putrinya, yang selama ini hidup terpisah darinya karena kesibukannya, kini ingin kembali untuk bergabung dalam misi barunya. Mungkin ini adalah awal rekonsiliasi, tidak hanya dengan dunia, tapi juga dengan keluarganya sendiri. Ayah akan senang sekali, sayang. Yayasan ini akan menjadi lebih baik dengan kehadiranmu. Setelah menutup telepon, Aditya berdiri dan berjalan kembali menuju gedung utama. Langkahnya terasa ringan, meskipun beban tanggung jawab di pundaknya tetap berat. Di jendela-jendela gedung, dia bisa melihat anak-anak berkumpul di ruang makan, berbagi cerita dan tawa. Di antara mereka, Kirana tampak sedang bercerita dengan animasi tinggi. Tangannya bergerak lincah menggambarkan sesuatu yang sepertinya sangat menarik bagi teman-temannya. Dari satu anak yang menarik lenganku di bandara, gumam Aditya pada dirinya sendiri, menjadi awal perubahan semuanya. Besok akan menjadi hari yang besar, reunifikasi. Kirana dengan ibunya, rapat Dewan Direksi Teknusantara yang akan membahas arah baru perusahaan, dan dimulainya program pendidikan formal di Yayasan Bintang Nusantara. Tantangan masih menanti, rintangan masih harus dihadapi. Tapi untuk malam ini, Aditya bisa merasakan kedamaian, mengetahui bahwa dia akhirnya berada di jalur yang benar. Saat dia memasuki gedung, disambut oleh kehangatan dan suara-suara riang anak-anak, Aditya teringat kata-kata yang pernah diucapkan ayahnya dulu. Kesuksesan sejati bukan diukur dari apa yang kamu capai, tapi dari apa yang kamu berikan kembali. Untuk pertama kalinya, Aditya benar-benar memahami makna kata-kata itu. Selamat datang, Pak Aditya. Sapa Kirana saat melihatnya memasuki ruang makan. Ayo gabung dengan kami, saya sedang cerita tentang petualangan kita. Aditya tersenyum dan bergabung dengan anak-anak di meja makan, mendengarkan dengan penuh perhatian saat Kirana menceritakan versinya tentang petualangan hebat mereka. Versi yang tentu saja sudah diperhalus untuk telinga yang lebih muda, tapi tetap penuh dengan keberanian dan harapan. Dan saat dia duduk di antara anak-anak itu, Aditya tahu bahwa inilah tempat yang tepat baginya. Bukan di ruang rapat mewah, bukan di jet pribadi, tapi di sini, membantu membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Dan begitulah, kata Kirana, mengakhiri ceritanya dengan mata berbinar, bagaimana seorang gadis kecil yang menarik lengan seorang miliarder di bandara mengubah segalanya. Pendengar yang terhormat, semoga kisah Kirana dan Pak Aditya telah menginspirasi Anda. Seperti Kirana yang berani menarik lengan seorang miliarder di bandara, kadang-kadang satu tindakan berani dapat mengubah segalanya dalam hidup kita. Untuk mengikuti perjalanan emosional seperti ini, kami telah menyiapkan playlist khusus dengan cerita-cerita yang sama menariknya. Temukan playlist tersebut dengan mengklik ikon di sebelah kiri video ini. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang mengubah hidup Anda?